titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Cita-citaku mau jadi polwan. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film tentang woman yang matre tapi berpikir kalau itu adalah sebuah kerealistisan ekonomi sulit ngefilter laki-laki yang ekonomi elit. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini diawali oleh seorang wanita bernama Maya tanpa Luna karena kalau Luna Maya cuman kepunyaan Ariel, anjas. Kali itu Maya berniat lokot dari kakak emaknya akibat dilahirkan begitu kismin. Padahal waktu di dalam kandungan berharap emaknya adalah Nagita, pas keluar ternyata Siti Nurbaya. Dimana karena ingin lokot dari kakak dan rumah, emaknya pun takut Maya mau tinggal di mana dan makan apa. Tapi seketika Maya pun menjawab hal yang begitu realita di negeri Wakanda. Aku ini cantik, Bu. Dengan kecantikanku ini, aku bisa dapetin apa yang aku inginkan. Dengar tuh guys, di sinetron aja harus cantik dulu biar dapat kerjaan. Fakta mana lagi yang harus dipungkiri kalau dengan good looking mempermudah hidup? Sebelum pergi, bapaknya pun sempat melarang anaknya karena cuman Maya satu-satunya warisan bapaknya untuk menghidupi keluarga ini. Ciah, generasi sandwich. Namun apa daya, karena super bubur kagak bisa jadi nasi, tentunya Maya tak bisa mendengarkan kata-kata bapaknya yang ada ia malah menghinanya. Karena punya bapak cacat. Hanya karena kaki bapaknya dinerf entah karena apa, sampai pada akhirnya Maya pun berhasil pergi dari rumah setelah dirinya mempaswordkan motor Pak Rio beserta Bapak Rionya yang langsung mengantarnya menuju kota Nganjuk City. Nah, beberapa hari kemudian akhirnya Maya memiliki pekerjaan yang gue kira sebagai karyawan di perusahaan elit ternyata malah jadi builder sayur, dan anehnya lagi, kota mana bentukan kayak gini anjing? Katanya mau ke kota malah minggat ke kampung sebelah. Ini nih tujuan hidup aku. Maya yang mengincar Mas Tara, ia pun mencoba mendekatinya dengan cara pura-pura kena kutukan di kepala agar diberikan perhatian oleh Tara sambil berkata, check in skuy. Tapi karena Maya malu-malu kucing, Tara pun langsung pergi meski ada yang keras tapi bukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena kehilangan Maya, emaknya hanya bisa AFK di kasur bahkan kagak mau makan akibat memikirkan anaknya kerja apa di kota sebab sekarang saking maraknya orang berjualan di aplikasi Saya Berbicara, jadi takutnya Maya malah melelang serabinya di sana dengan harga yang ecek-ecek. Keesokan harinya Tara pun mulai mendekati Maya, "Saai lu bang, lihat yang gurih-gurih." Di sana ia mulai menginterview Maya mulai dari bapak namanya siapa, kerja apa, pendidikan terakhir apa. Tapi Maya yang takut, si Tara jadi ilfil setelah tahu bapak Maya jualan bakso mercon. Kita para laki-laki mana peduli ortu lu kerja apa, dikira kita kayak woman apa ya? Alhasil Maya pun bilang kalau orang tuanya sudah meninggal. Singkat, padat, meninggal. Orang tua saya sudah meninggal. Namun tak berselang lama si bapak pun nyamperin anaknya ke kebun meski dengan cara berdengkleng. Dan Maya yang melihat bapaknya ngespon di kampung sebelah langsung cepat-cepat pergi dari sana beralasan akan GB pahala di sebuah masjid. GB pahala bapaknya lah. Nah, hari demi hari kini Maya pun udah bisa berduaan dengan bosnya sendiri. Bahkan jajan sempol dan juga somai pun Tara siap mengantar Maya. Tapi kali ini kebetulan mereka pergi ke sebuah tempat bakso rudal mercon milik bapak Maya yang Tara tak tahu kalau penjualnya adalah bapak Maya. Di sana Maya pun langsung kong kali kong dengan emaknya. Sedangkan Tara lagi sibuk pesan bakso yang requestannya begitu spesial karena bakso yang dipesan bukan bentuk bulat, melainkan bentuk lope-lope sebagai tanda cinta Tara ke Maya, anjas. Dan gebleknya, si bapak kagak ada bilang ke Tara kalau yang diajak makan itu adalah anaknya. Gua jadi tahu kenapa Maya milih pergi dari rumah. Bapaknya, anak sendiri aja kagak dikenal anjing. Memangnya kenapa kalau kita ini orang tuanya? Kelihatannya anak kita malu. Kebanyakan emang woman gini cuy. Entah apa hubungannya pekerjaan orang tua sama mereka. Ketika baksonya datang, Maya pun sok-sokan ilfil makan bakso, aku jijik. Nah, begitulah kata-kata Maya. Dan sini yang bikin gue kagak habis fikri. Ini kenalin, Maya, calon istri saya. Bisa-bisanya manggil Kang Bakso buat ngenalin pacarnya. Kagak ada yang nanya, Sat. Mendengar itu emaknya hanya bisa bagong, mengira kalau kini anaknya udah cosplay Malin Kundang meski beda jenis kalau yang ini Malin versi womannya. Bahkan di sana mereka hanya bisa termenung ketika mendengar kalau sebentar lagi Maya akan memiliki sebuah keluarga. Nasib punya anak sewaktu kecil nonton Malin Kundang kagak sampai selesai. Jadi kagak tahu endingnya. Di malam harinya Maya pun datang kembali ke rumah sampai membuat emaknya begitu bahagia karena mengira anak begundalnya udah tahu ending dari film Malin Kundang.
Tapi dugaan mereka pun salah sebab Maya datang cuma buat ngambil koper yang isinya full sempak dan juga daleman. Maya juga langsung memaki-maki orang tuanya dengan bilang kalau ia udah putus hubungan dan jangan pernah melarangnya mendekati rudal Tara. Lalu kata-kata ke BGGST-an ini ditutup dengan sebuah salam perpisahan. Sekarang ini aku tuh udah gak punya keluarga. Bapak mendingan diem aja. Sekarang ini aku udah gak punya orang tua, tahu? Anjas, bener-bener jelmaan malin kundang. Beberapa hari pun berlalu, kini si Maknya bisa bagong di depan warung bakso milik suaminya dan kebetulan bertemu dengan Maya, di mana Maknya ini bilang kalau bapak Maya udah wasted akibat mencoba membuat dedek bayi lagi tapi malah kehabisan nafas saat proses renderingnya. Kok kagak diliatin si bapak matinya kenapa ya? Emang kocak kali nih film. Di sana Maya tentunya langsung mengusir ibunya sebelum dilihat oleh Tara masuk ke dalam mobil racingnya untuk menghindari ibunya. Kok bisa Tara kagak kepikiran itu mama siapa ya? Karena ternyata sepulangnya mereka dari shopping, mereka langsung melakukan akad nikah yang juga disaksikan oleh emaknya dari belakang sambil berbicara melalui mic clip-on yang dicentelkan di amandelnya. Seburuk itukah diriku sebagai seorang ibu? Nah itu dia. Sedangkan saat acara akad selesai, Maya pun jijik salaman dengan emaknya dan dari sinilah Tara sedikit curiga dengan Maya ada hubungan apa Maya dengan emak-emak kang bakso langganannya karena tiap kali bertemu Maya selalu merasa terpanikan. Nah ketika Tara kebelet boker akibat kemarin makan bakso mercon, Maya pun memanggil 2 orang satpam untuk memberinya misi ke begundalannya. Tolong usir ibu itu ya. Emang bener-bener anak BGGST cuy. Sehingga mau tak mau 2 satpam ini harus mengaki emak-emak yang disangka NPC ini dari sana. Setelah mendengar kalau emak ini punya riwayat ODGJ, baru orangnya diam disangka ODGJ anjing. Bisa jadi kan nahan boker? Beberapa minggu kemudian akhirnya pencoblosan Tara pun berhasil membuat Maya jadi mual-mual yang saat dicek ke dokter. Kata dokter Tara telah berhasil membuat benih-benih lele sampai berkembang biak yang membuat mereka berdua jadi bahagia akibat tak sia-sia Tara begadang melakukan pusreng dengan istrinya. Di sisi lain, emak-emak ya panggil aja Siti, ia pun hanya bisa jadi gelandangan karena usahanya udah bangkrut sementara rumahnya udah digade pakai nyawer Maya ketika kemarin pusreng bareng suaminya. Namun untung datanglah Tara yang membantu Mak Siti yang kepalanya lagi kena kutukan akibat belum dikasih obat parah men. Dimana alih-alih memberikan Mak Siti uang buat beli obat, si Tara dengan GG gamingnya malah menyuruh Mak Siti jadi pembantu di rumahnya agar bisa mendapatkan uang untuk beli obat. Minimal ajak berobat dulu lah bang. Nah saat dibawa ke rumah, Maya tentunya terbagongkan melihat ada sosok emak yang dicap sebagai lampir oleh Maya diajak ke rumahnya apalagi malah direkrut sebagai pembantu. Tapi yang namanya GB kebaikan tentunya Tara menolak penolakan dari Maya untuk mengusir dan mengaki emak Siti dari sana. Karena hari ini juga ia udah boleh bekerja sebagai builder ART. Ketika bekerja, Maya pun kembali mengancam emaknya untuk jangan mengungkapkan kebenaran ke Tara masih dikasih tumpangan rumah aja masih syukur begitulah kata-kata Maya. Sedangkan si maknya bisa berpasrah ria karena masih mending diberikan bacotan daripada tinggal luntang-lantung. Mana ada orang susah malah perma alis. Ini emak Siti gelandangan yang habis di make upin buat pakai konten kah? Di kamar Maya pun mentalnya sedikit ketar-ketir takutnya maknya mengungkapkan kebegunalannya selama ini bahwa Maya adalah anaknya. Sehingga muncullah ide untuk mengaki emak kandungnya dari sana dengan pura-pura kalau Maya udah kehilangan cincin berlian yang dibeli menggunakan pinjol karena Tara begitu gabut pengen bayar cicilan. Alhasil hari itu juga si Maya langsung melabrak emaknya sendiri menuduhnya sebagai kang maling cincin. Tapi perbuatannya dilerai sebelum anak dalam kandungannya ikutan memiliki sifat ke-BGGST-an seperti emaknya karena Tara seketika ingin mengecat kamar Maya untuk mencari cincinnya yang ternyata dijatuhkan oleh Maya di lemarinya. Makanya kamu tuh jangan asal nuduh orang. Lagi nggak baik itu buat kandungan kamu. Cia, gagal mengaki orang tua dari rumah. Orang baik selalu dilindungi cuy. Ketika malam tiba, kembali lagi Maya melakukan rencana kebegunalannya dengan pura-pura makan racun yang ditaburkan di makanan yang dimasak oleh emak Siti. Dengan menuduh emak Siti mau membuatnya di-feed kemudian mengambil Tara darinya setelah menonton film Mertua Adalah Maut. Sehingga malam itu juga si Mak Siti harus diki dari sana dengan berat hati oleh Tara dan kini ia harus kembali menjalani kehidupan menjadi gelandangan kelas akut tanpa rumah apalagi uang sepeser pun. Bener-bener sutradara terinspirasi dari Malin Kundang anjing. Nah di rumah Maya yang pura-pura sakit pun tiba-tiba beneran sakit.
Karena perutnya seperti habis diobo-obo oleh ulu ati, hasil saat dibawa ke rumah sakit, perut Maya pun udah gede padahal belum waktunya melahirkan, dimana kata dokter di sana, bayi yang ada di dalam perut Maya harus segera dikeluarkan agar bisa menghirup udara segar sebelum terkena cairan asam lambung milik emaknya. Kala itu Tara pun menunggu proses persalinan istrinya dan tak sengaja bertemu dengan emak-emak NPC perusak rumah tangga bagi Maya. Karena bisa-bisanya emak ini bercerita tentang Maya sewaktu kecil yang suka beli gorengan di warungnya ambil 4 ngaku 1. Bahkan yang membuat Tara di sini sedikit hampir usus buntu. Saya bertemu orang tuanya sudah jarang, Mas. Ketika ia tahu kalau orang tua Maya masih hidup yang ternyata langganan bakso rudal mercon dengan topping nuklir adalah milik mertuanya. Masa iya di akte Maya kagak dilihat anak dari siapa anjing? Di sana Raka pun meminta alamat rumah Bu Siti dan begitu bagongnya Mak Siti ini kalau rahasia yang melebihi kerahasiaan rapat paripurna itu terbongkar hanya karena Maya malu memiliki mak yang speknya begitu miskin padahal ia berharap lahir di rahim Mbak Nagita Slavina. Kala itu daripada berbacot lebih lama, si mak pun disuruh datang ke RS untuk memberi doa agar istrinya mendapatkan mujizat untuk melahirkan. Namun yang ada bukannya merangsang agar pembukaan makin lebar, si Maya malah makin sinting setelah tahu kalau maknya udah mengungkapkan kebenaran siapa dirinya. Pergi, Mas. Niat hati bawa obat malah bikin istri makin sinting. Beberapa jam kemudian perut Maya masih kembung padahal udah waktunya melahirkan. Tapi setelah menunggu dan menunggu datanglah laporan dari dokter kalau calon member FF di perut Maya harus wasted akibat udah pengap kagak dikeluar-keluarin setelah 4 jam ngeden-ngeden kagak jelas. Mau dosa tapi takut ketawa cuy. Mendengar kini Tara gagal menjadi bapak, begitu juga dengan Maya yang gagal menjadi emak, membuat Maya begitu frustasi dan saking frustasinya malah menyalahi ibunya. Kamu yang kuat ya, Nak. Aku meninggal gara-gara kamu. Karena dengan gebleknya si Maya berpikir kalau anaknya meninggal akibat emaknya datang ke rumah sakit. Apa hubungannya anjing dikasih dukungan malah menolak? Setelah berbulan-bulan ibunya hidup sendiri yang kini dapat sumbangan rumah dari Willy Sublim, ia pun harus menahan sakit dan lapar sendirian tanpa bantuan belas kasihan orang lain. Karena Mak Siti kebetulan jarang keluar rumah jadi gak bisa dikontenin oleh influencer yang suka bagi-bagi cuan. Acuaks. Sedangkan di sisi lain Maya masih menantikan pencoblosan dari Tara kembali berhasil karena tiap hari mereka rela begadang agar Maya bisa hamil. Tapi udah begadang selama 6 bulan dan kalau dikumpulin benih lelenya ada sekitar 1 tower air tapi Maya tak juga kunjung hamil. Bahkan calon FF pun menolak lahir di sana cuy. Tak berselang lama datanglah teman Maya yang memberi kabar kalau mak Maya tiba-tiba dianugerahi kanker darah yang membuatnya tak boleh memiliki darah. Loh, make apa? Pertalite. Namun walaupun mendengar itu, Maya tetap kukuh tak peduli dengan emaknya sampai-sampai ia pun memberikan pilihan ke suaminya. Mas, pilih aku atau ibu? Gua jadi Tara mending nyari woman lain lah, duit banyak ngapain melihara penyakit. Hari itu juga si Tara pun mendatangi mertuanya yang udah divonis bentar lagi mau wasted karena tak mendapatkan pendonor darah akibat emaknya udah kehabisan banyak darah. Lah, beli sangobion aja beres. Di sana Mak Siti pun memberikan pesan immortal ke Tara untuk menyiapkan hatinya karena memang susah memelihara Maya. Memelihara nggak tuh? Dan setelah pesan tersebut akhirnya Mak Siti mengembuskan kentut terakhirnya melalui hidung. Meski hidungnya udah di custom memakai selang bensin eceran. Ciah, matanya gerak-gerak bu. Katanya wasted woi. Nah berita mengenai Mak Siti wasted pun udah menyebar sampai ke telinga Maya yang habis pulang dari shopping. Bahkan setelah memberikan ceramah 2 minion kagak jelas ini terjadilah petir sangkuriang yang menerbangkan pakaian Maya. Kelihatan bet digantung terus dibawa lari anjing. Kala itu pakaiannya pun tersangkut di pohon sampai membuat Maya hampir terjatuh karena tak kesampaian meraihnya. Sedangkan dari arah lain, Tara pun datang bersama para warga sambil membawa rangka keranda karena udah tahu Maya akan wasted setelah ini. Siap-siap gaya cuy. Di sana Tara pun langsung merangkak demi bisa meraih istrinya. Buset, udah kayak dalam aja itu jurang. Namun karena cengkraman Maya begitu lemah seperti imannya, ia pun langsung terjatuh sekalian diberikan surprise oleh editor berupa batu segede batu ginjal titan. Tergeprek anjing. Yang ketika mereka turun, Tara pun udah mendapati istrinya telah wasted. Ya jelas lah, batu segede itu.
Singkat cerita, ketika mengiring keranda Maya ke neraka, mereka pun diberikan efek gempa bumi sampai keranda Maya ditinggalkan begitu saja, lebih baik berdugem di atas tebing. Ya Allah, kenapa lagi nih ya Allah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Ustadz, keranda istri saya kemana? Di mana selesainya efek tersebut, mereka pun berusaha mengambil keranda Maya meski diguyur hujan di area Bekasi yang terkenal memiliki matahari buatan. Dan setelah mereka berhasil mengambil keranda, mereka pun lanjut jalan sampai tiba di pemakaman dengan pakaian yang kagak ada basah. Ini mereka di tengah hutan ada laundry kah? Selesai mengubur Maya dan mendoakannya agar tak bisa masuk surga mengingat udah durhaka dengan emaknya, mereka pun kembali diberikan efek mematikan berupa efek kremasi, di mana api-api tiba-tiba keluar dari liang lahat yang begitu burik menyakitkan mata ini, hingga akhirnya film ini pun ditutup dengan proses penguburan Maya yang pindah server menjadi dikremasi. Oke, pesan immortality-nya di sini, jangan durhaka pada orang tua.